ayatnya sulit didapat saudara. Karena ini dari sono kemari ke sono gitu loh. Ayat 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada. Ini sifatnya. Namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Aduh, 5 menit lagi. Jadi ini telah ada. Sekarang perhatikan ya. Itu telah ada. Jadi dalam Daniel 7 ayat 1 sampai 28, catat nanti baca di rumah, panjang ayatnya persoalannya. Telah ada. Pertama adalah binatang singa. Kedua, singa ini langsung diterjemahkan sajalah. Babel. Katakan Babel. Kedua, binatang beruang. Persia. Ketiga, binatang Yunani. Macan tutul. Yunani ini beruang. Macan tutul Yunani. Keempat, binatang yang tidak disebut. Makhluk menyeramkan. Tidak ada di dunia ini binatang ini. Jadi tidak disebut kayak apa nih binatang. Cuman tanduknya yang sangat unik. Ini adalah kerajaan Roma. Ini sudah ada. Sudah berperan atas Israel. Kerajaan ini kerajaan-kerajaan yang menguasai dari Babel kemudian ke Persia. Setelah Persia dikalahkan oleh Alexander Agung Yunani dan terakhir Roma, Julius Caesar. Setelah kerajaan Roma selesai, habis sudah. Ada lagi kerajaan Roma berkuasa? Tidak. Ada satu kerajaan yang berkuasa, dulu dua, tiga. Amerika, Soviet, Cina. Tapi dua yang kekuatannya berkuasa, Amerika dan Soviet. Soviet hancur, Cina sudah membuka diri untuk kekuatan asing bisa masuk. Oke, kita tidak pusingkan itu. Karena kita hanya melihat, perhatikan, ini telah ada, dulu telah ada. Akan muncul. Mari kita simak baik-baik ya. Lihat ya, singa, beruang, macan tutul, sama bertanduk. Ini semua terpisah. Betul kan? Singa sendiri, beruang sendiri, macan tutul sendiri, binatangnya bertanduk sendiri. Tapi ini nyatu. Lalu kemudian pada saat seseorang diangkat jadi presiden, maka mobil Barack Obama dinamakan The Beast. Barack Obama ini orang Amerika. Amerika negara Kristen. Kok nggak disebut namanya The Angel gitu ya? Kenapa The Beast? Lebih keren kali? Keren. Itu binatang namanya itu. Tadi saya mau, ini nih si Barack Obama nih. Lihat semua. Kita ulang lagi. Babel dan Persia itu daerah Timur Tengah. Dengan agama Timur. Yunani dan Roma itu daerah Eropa. Dengan agama Eropa. Dan semua nyatu di sini. Timur Tengah dan Eropa dan Timur Tengah dan Eropa nyatu. Kalau Inggris, tetap Inggris negara Eropa, betul ya? Swiss tetap negara Swiss. Mana negara, bangsa atau negeri yang semuanya kumpul? Amerika Serikat. Di situ ada orang kulit putih dan orang kulit negro. Timur Tengah, Timur, dan Barat. Nyatu di Amerika Serikat. Cuma negara itu, negara yang diciptakan, negara yang jadi satu semua di situ. Betul nggak? Baru kali inilah presidennya. Masalah kulit hitam tidak, tapi masalah dia dari Asia, dia turunan Asia berarti, Timur. Tapi dia berada di negeri kulit putih, Barat. Dalam darahnya ada Muslim dan ada Kristen. Shh.
Mungkin. Saya tidak tahu. Itu mungkin. Tapi nggak usah pusing. Mau siapapun, yang penting bukan dia. Toh kita tinggalin, dadah. Gitu kan ya. Yang penting kita ini loh yang siap. Oke? Tapi kita tahu lah. Jadi kita memahami tentang bagaimana sih gerak iblis, bagaimana cara dia beraktivitas, kita tahu. Ada 3 binatang. Kita tahu sedikit tentang kitab Wahyu kalau begitu. Kita tahu bagaimana kekuatannya dia. Ingat baik-baik. Uang kekuatannya. Ekonomi. Makanya berhati-hati. Tuhan mau memberkati saudara. Jangan khawatir kalau begitu. Itu hakmu diberkati. Tuhan punya kekuatan yang luar biasa. Sedikit saya sharingkan. Satu kali Petrus bingung. Karena harus bayar pajak. Tuhan bilang, Petrus kenapa bingung? Gampang. Mancing Petrus. Ambil. Buka mulutnya. Ikan yang pertama kamu dapat. Ada 4 dirham di situ. Bayar buat aku dan juga bayar buat kamu. Ya. Gampang aja. Petrus mancing. Betul. Nah. Herannya, itu ikan. Di mulut ada dirham. Nggak ditelan sama dia. Kedua, dia padahal di mulutnya ada dirham. Tapi dia masih gigit pancingnya Petrus. Dapat. Itu adalah keajaiban Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa membuat keajaiban yang kayak bagaimana? Mau kayak bagaimana? Kecil atau kecil. Cuman yang menjadi pertanyaan, dia mau apa tidak? Gitu. Kalau dia nggak mau ya, makanya sebenarnya keajaiban itu terjadi karena percaya. Jangan lepaskan kepercayaanmu dari Yesus Kristus. Amin. Ya, kita break sekian menit. Tuhan sudah. Oke, kita baca dulu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan ke Yesus Kristus Tuhan kita. Yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Oke, saudara. 2 Tesalonika 2 ayat 7 kita baca di sini. Ya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Sama-sama yuk. 2, 3. Iya. Jadi saya ulang urut-urutannya seperti ini. Tadi kita ingat. Jangan gelisah dan bingung. Karena sebelum hari H muncul dulu manusia durhaka. Di mana munculnya dan di mana dia muncul? Di bait Allah. Jadi kalau begitu bait Allah harus dibangun. Bait Allah belum dibangun, dia belum muncul, apalagi hari hanya. Tapi yang sekarang ini ada karena secara rahasia kedurhakaan itu manusia durhaka. Ini berkaitan dengan antikris, dajjal, manusia durhaka. Kedurhakaan, pekerjaan kedurhakaan itu mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu disingkirkan, secara rahasia mulai bekerja. Dengan kata lain, kedurhakaan itu sedang bekerja sekarang tapi masih rahasia. Oke? Kapan itu bekerja? Sekarang. Kita hidup ini sedang bekerja dia, tapi masih rahasia. Oke, perhatikan. Rahasia kedurhakaan. Rahasia, ini masih rahasia ya. Kecilin dikit. Dari kata komputer. C itu 3 kali 6, 18. O 15, 6, 90. M 13, 6, 78. Treng. Dijumlahin. Tring. Antikris 666. Artinya apa? Zaman antikris, zaman komputerisasi adalah komputerisasi sepenuhnya zaman antikris. Sekarang masih rahasia. Jadi belum muncul bahwa itu akan dipakai oleh antikris atau alatnya adalah itu, saudara. Bagaimana cara bisa mensensus manusia seluruh dunia dengan cepat? Oh, gampang sekarang.
Karena seluruh data manusia secara sadar atau tidak sadar telah diketahui. Indonesia diberikan iktp. Nah, itu data kita sudah masuk. Tapi saya bilang itu masih rahasia. Jadi kita masih bisa pakai, bukan zamannya kok. Ini kan lewat komputer semua nih. Kalau nggak begini nggak akan muncul nih. Ya, teknologi kita memang dibatasi dengan keadaan sekarang ini. No problem, saya pakai tablet, no problem semuanya. Oke, ya, masih rahasia dan sebentar lagi akan dipublikasikan ke seluruh dunia. Coba semua ada itu enggak? Mana? Tolong. Aqua salah satu, ambil. Yang sekarang ini lagi pegang Aqua, coba angkat tangan. Oke, lihat ada barcode di situ. Satu Aqua ini harganya berapa? 500 saja. Harga 500 ada barcode di Aqua. Saudara perhatikan di Aqua itu di barcode-nya, barcode ya. Kayak begini nih. Ada garis yang lebih panjang dari garis yang lain. Dan yang panjang itu, yang lebih panjang itu pasti 3 garis. Dan garisnya pun sama. Makanya saya bilang tidak ditulis itu berapa. Karena masih rahasia. Sebenarnya angkanya 666. Coba nanti saudara cari Aqua, cari apa saja yang ada barcode. Snack mau apa saja. Lihat di barcode itu ada garis yang lebih panjang dan garisnya pasti 3. Dan 3 ini sama lebarnya. Makanya kan masih rahasia. 666. Penasaran? Cari di rumah. Beli segala macam. Cari semua. Kecuali barcode-nya GBI. Barcode-nya GBI tidak ada ini. Ini tidak ada yang panjang. Rata semua. Oke. Sekarang ini teknologi barcode. Di mana kalau dulu. Zaman dulu. Berapa harganya? 20.000. Nah gitu kan ya. Sekarang nggak usah. Tinit. Betul nggak? Ada Alfamart, Indomart, dan Mart lainnya. Semua memakai teknologi. Semuanya dalam satu komputerisasi. Dulu tadi saya bilang pencet-pencet pakai jari. Sekarang nggak usah. Tempelkan, di scanning. Tinit. Bunyi begitu. Tinit. Kita sebenarnya nggak tahu harganya berapa. Tapi lagi tinit, bro. Terjat di layar itu harga 20.000, 50.000 jumlah bayar. Masih ada, kalau di luar negeri bayarnya nggak pakai duit, sudah. Pakai kartu kredit. Beres. Kita juga ada yang begitu. Tapi kalau begitu-begitu terus lama-lama habis. Memang mesti hati-hati, kan mamon ini. Boleh silakan aja. Tinggal tagihannya nanti datang. Disita semuanya gara-gara kredit card. Siapa itu? Aduh namanya Yohanes, Ruth, Esther. Aduh kasihan. Saya pernah pelayanan di penjara. Namanya, penjara orang Kristen. Namanya itu tadi. Kenapa? Kredit card. Aduh, ratusan juta. Ya udah, disitalah semua dan dipenjarakan lah. Oke, masih rahasia. Nah, ini yang sebentar lagi akan muncul. Sudah muncul di Eropa. Di Eropa sudah populer, di Indonesia belum populer. Indonesia takut-takut disuntik. Karena ini lewat suntikan. Nah, sekarang sudah lebih canggih. Ini enggak sebesar ini, ada yang lebih kecil dari ini. Ini biji beras loh, biji beras. Ada yang lebih kecil dari ini. Ya, itu dia. Terbuat dari komponen of biochip. Namanya biochip. Mengapa biochip? Karena diimplan di tubuh manusia. Dan bisa, saudara punya handphone? Sebenarnya handphone? Punya handphone? Handphone itu ada, yang penting di handphone adalah SIM card. Itu namanya microchip. Microchip, pakai chip, teknologi chip namanya. Lalu teknologi chip ini baru-baru dekade sekarang ini. Dulu-dulu nggak ada. Setelah teknologi komputer, terus teknologi chip sekarang. Nah dari chip ini masuk ke biochip. Yang dimana diimplan di tubuh manusia. Saudara,
Di biochip itu, di biochip yang ada, seperti di handphone kita, ada chip. Tetapi kalau saudara punya handphone, semuanya berfungsi baik, tapi low bat, terus baterainya habis, bisa jalan? Nggak bisa apa-apa kita. Ya, terputuslah hubungan. Padahal kita lagi pacaran katanya. Oke. Jadi butuh energi, semuanya butuh energi. Nah, bagaimanakah energi dari ini? Ini energinya dari panasnya tubuh manusia. Jadi baterainya itu dari panasnya tubuh manusia. Hebat enggak? Makanya disebutnya biochip. Chip ini akan berfungsi dengan panas tubuh manusia. Oke, saudara perhatikan, di sekarang ini ada banyak bank yang dijebol. Baru-baru ini saya dapat BBM lewat SMS, bank bisa dijebol. Lewat SMS. Itu memang orang-orang, tentunya orang-orang teknologi, orang-orang iptek. Kalau saya gaptek, itu iptek. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Dunia memikirkan bagaimana caranya aman. Aman. Dulu pakai jari. Tapi tetap nggak aman juga. Dipotong jarinya, tempelin di brankas, kebuka brankasnya. Iya kan, dipotong aja jarinya, dibunuh orangnya, dipotong jari, dipotong ininya. Atau diambil jarinya 5 jari. Pakai retina mata. Gampang, penggal kepalanya, taruh, melotot tinta. Trit, kebuka juga brankas. Orang mikir gimana ya? Oh, pakai ini, teknologi paling canggih. Ditanam di tubuh manusia. Dia berfungsi kalau ada panas tubuh. Berarti mesti orang hidup. Dipotong ini, mati berarti. Dingin tangan ini. Berhenti itu baterai. Gak bisa ngebuka brankas. Nah, itu paling canggih.